seorang ABK, seorang tulang punggung keluarga, saat ini terancam hukuman mati. Statusnya sudah Terdakwa Fandi Ramadan, JPU menolak nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan kuasa hukum Fandi Ramadan. Jaksa menilai Fandi seharusnya mengetahui prosedur bekerja sebagai pelaut di kapal asing. Dari fakta persidangan juga terungkap Fandi baru mengetahui isi kardus tersebut setelah kapal dihentikan TNI Angkatan Laut. Tetap menjatuhi hukuman mati terhadap 6 terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di podcast diskusi kajian Pancasila. Saya Diva Gembitasari, mahasiswi program studi akuntansi Fakultas Vokasi Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini kita akan membedah sebuah isu krusial yang menyangkut nyawa, keadilan, dan arah kebijakan negara kita. Fokus pembahasan kita adalah Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Namun, sebelum kita masuk pada studi kasus, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Apa sih sebenarnya paradigma pembangunan itu? Paradigma pembangunan adalah kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi dari setiap proses pembangunan yang kita jalankan di Indonesia. Ketika kita bicara tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik, ini bukan hanya soal pemilu atau partai politik. Ini juga mencakup politik hukum, yaitu bagaimana negara menggunakan kekuasaannya untuk menciptakan aturan yang harus bersumber pada nilai kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Urgensi ini semakin nyata ketika kita melihat realitas di lapangan yang seringkali kontradiktif dengan cita-cita luhur kita. Kita akan membahas bagaimana pembangunan politik hukum seharusnya mampu melindungi setiap warga negara, terutama mereka yang berada di posisi rentan. Untuk membedah hal ini secara integral, saya telah mengundang seseorang untuk berbincang bersama kita hari ini. Halo Himela, apa kabar? Senang sekali akhirnya kita bisa berbincang lagi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi hari ini. Halo Diva, kabar aku baik dan terima kasih juga udah undang aku untuk berdiskusi dengan topik yang sangat penting ini. Nah teman-teman, narasumber kita hari ini adalah Himela Azalia Fazahra, seorang mahasiswi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang kita kenal luas sebagai Kampus Bela Negara. Oke, baik. Gini Him, sebelum kita masuk ke teori, aku ingin memaparkan satu kasus spesifik sebagai titik tolak diskusi kita. Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan vonis pengadilan terhadap nahkoda kapal Sea Dragon. Ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kapalnya kedapatan membawa 2 ton sabu. Ironisnya, terungkap di persidangan bahwa nahkoda ini baru bekerja beberapa hari dan ia hanyalah pekerja lapangan yang tidak tahu menahu soal isi muatan ilegal tersebut. Ia hanya menjalankan perintah untuk mengemudikan kapal, namun sistem hukum kita menjatuhkan vonis maksimal kepadanya. Sebagai mahasiswa dari Kampus Bela Negara, melihat realitas kasus Sea Dragon ini, bagaimana pandanganmu? Apakah kebijakan politik hukum kita sudah menjadikan kemanusiaan dan keadilan sebagai pijakan utama, atau hukum kita masih bekerja seperti mesin yang buta terhadap realitas rakyat kecil? Oke, sebelumnya terima kasih ya Diva atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat realita dari kasus ini, kasus Sea Dragon ini tuh merupakan puncak gunung es kegagalan dari paradigma politik hukum di Indonesia. Nah, secara teori itu memang benar jika politik hukum di Indonesia itu bersumber dari Pancasila. Namun dalam prakteknya itu masih sangat positivistik dan sangat kaku. Nah, aparat itu juga sering mengejar kepastian hukum dan target penangkapan, tapi melupakan sila Pancasila kedua, yaitu yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, menghukum berat pekerja yang tidak memiliki mens rea atau niat jahat adalah bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik yang menindas pihak yang lain. Poin bahasan bagus. Aku ingin sedikit memberikan pandangan di sini. Kita tahu bahwa Indonesia saat ini berstatus sebagai darurat narkoba.
Banyak pihak berargumen bahwa vonis seumur hidup untuk muatan sebesar 2 ton sabu adalah bentuk ketegasan politik negara demi memberikan efek jera agar sindikat takut beroperasi di laut kita. Nah, dari kacamata paradigma Pancasila, bagaimana kita bisa membedakan secara adil antara ketegasan hukum negara dengan penindasan terhadap rakyat kecil? Oke, jadi gini, ketegasan dan keadilan itu harus berjalan beriringan. Jadi kedua hal tersebut itu tidak boleh saling menjatuhkan atau mematikan. Nah, dalam Pancasila, ketegasan itu untuk melindungi negara kita, negara yang merupakan makna dari Pancasila, sila ketiga. Dan hal tersebut itu tidak boleh bertolak belakang atau mengorbankan hak asasi manusia yang merupakan makna dari sila Pancasila kedua. Nah, efek jera itu hanya akan berhasil jika hukuman maksimal itu dijatuhkan kepada aktor intelektual atau bandar besarnya. Nah, jika yang ditumbalkan itu hanyalah pekerja lapangan yang merupakan yang dieksploitasi karena ketidaktahuan mereka, nah itu tuh bukan merupakan sebuah ketegasan, melainkan pemalasan sistematik dari aparat kita dalam mengusut tuntas rantai sindikat tersebut sampai ke akar. Nah, ketegasan tanpa keadilan substantif hanya kezoliman atas nama perundang-undangan. Itu poin yang sangat valid ya teman-teman. Ketegasan tanpa keadilan adalah kezoliman sistemik. Nah, kita ingin menarik akar masalahnya lebih dalam lagi ke aspek struktural. Kalau kita telusuri, nahkoda kapal atau kurir-kurir kecil ini sering kali terdesak oleh kebutuhan ekonomi. Mereka mengambil pekerjaan apa saja demi bertahan hidup tanpa punya keupayaan untuk memverifikasi kesahihan perusahaannya. Apakah adil jika negara menghukum berat rakyat yang sebenarnya merupakan korban dari ketidakmampuan negara sendiri dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang mensejahterakan? Bukankah ini justru bentuk kegagalan dari sila kelima? Wow ya, ini analisis yang sangat mendalam banget tuh, aku tadi setuju banget. Nah, dan ketika kemiskinan struktural ini dibiarkan oleh negara, nah rakyat bawahan itu akan sangat rentan dieksploitasi sama sindikat internasional. Nah, menghukum mati atau penjara seumur hidup para pekerja rentan ini ibarat negara itu sedang cuci tangan dari kegagalannya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pembangunan politik yang sehat itu seharusnya mencegah eksploitasi dari hulu, bukan sekedar memenjarakan korban di hilirnya. Nah, jika kita hanya menghukum mereka tanpa memperbaiki kesejahteraan, itu sama saja dengan victim blaming atau menyalahkan mangsa secara sistematik oleh negara. Luar biasa ya. Jika kita tarik ke era sekarang nih, kita berada di pusaran revolusi 4.0. Nah, sindikat narkoba menggunakan teknologi logistik yang sangat canggih. Menurutmu, apa cabaran terbesar pembangunan politik kita dalam menghadapi ancaman global ini? Oke, cabaran terbesarnya itu adalah kesenjangan adaptasi ya. Sindikat global itu sudah di level 4.0, manipulasi data manifest digital dari jarak jauh. Dan sementara sistem pengawasan laut kita itu masih konvensional. Nah, akibatnya aparat itu hanya mampu menangkap operator lapangan yang kelihatan secara fisik. Paradigma Pancasila menurut negara itu bertindak adaptif. Nah, negara ini mesti mewajibkan transparansi digital agar pekerja di lapangan itu memiliki pegangan data muatan yang sah dan tidak terus menjadi korban. Berbicara soal sistemik, kita tidak boleh lepas dari siapa sih pembuat sistem tersebut. Menurutmu, mengapa undang-undang kita masih menyisakan kelompangan yang menjerat operator lapangan? Apakah ini masalah kurangnya political will atau kemauan politik, atau memang reka bentuk undang-undang kita yang masih silap? Oke, jadi aku melihat ini tuh sebagai gabungan kurangnya political will dan paradigma perundangan yang bersifat reaksioner. Ya, jadi kadang-kala politisi kita itu membuat hukum yang sangat keras hanya demi merespon kemarahan awam atau citra politik, tapi lupa memasukkan filter keadilan. Padahal sila keempat Pancasila itu mengamanatkan keputusan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Nah, pembuat undang-undang seharusnya memikirkan kesan regulasi hingga ke rakyat paling bawah,
Nah, sangat disayangkan jika jaring hukum kita dirancang sedemikian rupa, sehingga hanya mampu menjerat ikan kecil, tapi koyak saat dilewati oleh ikan hiu atau bandar besarnya. Ada lagi yang sangat menampak realitas ya Yumela. Sebagai penutup diskusi kita yang sangat luar biasa ini, pesan akhir atau closing statement apa yang ingin kamu sampaikan kepada para pendengar serta kepada para pemangku kebijakan di luar sana? Oke, sebagai pesan penutup ya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa wujud nyata membela negara pada hari ini bukan lagi dengan mengangkat senjata, melainkan dengan keberanian kita untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan. Nah, apalah arti sebuah pembangunan politik dan penegakan hukum yang megah jika ia masih menindas rakyat kecil yang tidak berdaya? Mari kita kembalikan ruh sejati Pancasila ke dalam setiap detak kebijaksanaan negara. Hukum harus hadir sebagai tameng perlindungan bagi yang lemah, bukan sebagai pedang penindas yang salah sasaran karena kelalaian sistem. Harapan saya, semoga kedepannya pembangunan politik kita benar-benar dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan karena negara yang berdaulat dan kuat adalah negara yang tidak pernah membiarkan satupun rakyatnya menjadi korban ketidakadilan. Sebuah closing statement yang sangat insightful dan tajam ya teman-teman. Sangat terasa sekali semangat bela negaranya. Terima kasih banyak Yumela atas wawasan dan waktunya hari ini. Silakan untuk beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih juga Eva. Mari terus berkeadilan. Baiklah teman-teman, dari perbincangan mendalam saya dengan Yumela tadi, ada beberapa poin inti yang bisa kita tarik benang merah dalam memahami Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Yang pertama, kita melihat adanya kesenjangan nyata antara idealisme Pancasila dengan praktik hukum di lapangan. Pembangunan politik hukum kita saat ini cenderung masih sangat positivistik dan kaku, di mana kepastian hukum seringkali ditegakkan dengan mengorbankan keadilan substansial bagi rakyat kecil. Nah, yang kedua, tantangan di era revolusi industri 4.0 bukan hanya soal kecanggihan teknologi, melainkan tentang bagaimana kebijakan negara tertinggal dalam melindungi warganya. Sindikat global mampu memanipulasi sistem, sementara rakyat kecil yang tidak tahu menahu justru menjadi tumbal karena ketiadaan transparansi data muatan yang sah. Dan yang ketiga, pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila menuntut adanya hikmat kebijaksanaan. Artinya negara dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak mekanis seperti mesin, melainkan harus mampu melihat sisi kemanusiaan dan keadilan sosial dalam setiap keputusan yang diambil. Secara garis besar, diskusi tadi menegaskan bahwa pembangunan bangsa bukan hanya soal kemajuan ekonomi atau infrastruktur, melainkan soal membangun sistem politik dan hukum yang benar-benar memanusiakan manusia sesuai amanat sila kedua dan sila kelima Pancasila. Berdasarkan poin-poin krusial tersebut, saya kemudian merenungkan lebih jauh. Kasus Nahkoda Sea Dragon adalah alarm bahaya. Pancasila belum sepenuhnya membumi dalam kebijakan negara. Pembangunan politik yang sehat seharusnya melahirkan negara yang mampu hadir sebagai tameng bagi rakyat kecil, bukan sebagai pedang yang menghukum ketidaktahuan mereka. Jika kita memetakan pola penegakan hukum di Indonesia, kasus Nahkoda Sea Dragon ini bukanlah sebuah insiden yang berdiri sendiri. Ini adalah penyakit kronis yang sistemik. Dalam banyak kasus kejahatan terorganisir seperti penyelundupan narkoba, illegal logging, hingga korupsi bansos, kita seringkali dipertontonkan dengan sebuah drama di mana hukum kita sangat cepat dan garang saat menerkam ikan-ikan kecil. Para nahkoda, supir truk, kurir, atau pekerja administrasi level bawah seringkali menjadi pihak pertama yang ditangkap, diekspos di media, dan langsung dijatuhi hukuman maksimal seolah-olah mereka lah pelaku utamanya. Mereka ini dengan mudahnya dijadikan kambing hitam atau tumbal pelengkap kuota penangkapan. Mengapa? Karena mereka adalah pihak yang paling tidak berdaya, mereka tidak punya akses informasi, tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat, dan seringkali tidak paham hak-hak hukum mereka sendiri. Namun, di saat yang bersamaan, bagaimana nasib para ikan hiunya, bandar besar, atau intelektual, atau bahkan oknum pejabat yang menjadi pelindung sindikat tersebut, seringkali tidak tersentuh. Kalaupun tertangkap,
proses hukum mereka berjalan penuh keistimewaan dan berujung pada vonis yang jauh lebih ringan. Disinilah letak ironi terbesar dari Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sila keempat, kita secara tegas mengamanatkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Namun, di mana letak hikmat kebijaksanaan aparat penegak hukum dan hakim kita jika mereka memutus perkara layaknya kalkulator atau mesin penjawab otomatis? Mereka sekedar melihat struktur kejahatan dan konteks ketidakberdayaan sosial sang terdakwa. Menghukum seumur hidup seorang pekerja logistik yang terbukti tidak memiliki niat jahat, sama halnya dengan merawat sebuah sistem hukum yang tumbuh ke atas namun sangat tajam ke bawah. Pembangunan politik dan hukum yang sehat tidak diukur dari seberapa banyak rakyat kecil yang berhasil dipenjarakan untuk memenuhi statistik pemberantasan kejahatan. Pembangunan politik yang sejati harus diukur dari seberapa berani negara membuka kejahatan dari akarnya tanpa harus mengorbankan warga negara yang tidak bersalah. Jika negara gagal melakukan ini, maka negara telah melanggar prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi fondasi republik ini. Sebagai mahasiswa yang dituntut untuk berpikir komprehensif dan solutif, saya melihat bahwa kita tidak boleh hanya berhenti pada kritikan. Saya ingin mengusulkan dua solusi utama yang visioner dan konkret. Yang pertama, revolusi dasar politik logistik digital. Negara harus segera meluruskan dasar politik yang mewajibkan penerapan digital cargo clearance berdasarkan blockchain di seluruh pelabuhan Indonesia. Sistem ini tidak boleh dimanipulasi dan ia memastikan setiap nahkoda memiliki kebenaran penuh untuk memverifikasikan isi muatan secara telus. Dengan ini, mereka dilindungi secara sistem bukan sekedar janji semata. Nah, yang kedua, pendekatan restoratif dalam dasar jenayah kriminal. Jadi, lembaga politik kita mesti mendorong garis panduan bagi aparat penegak hukum untuk mengutamakan siasatan berdasarkan mensre atau niat jahat. Pekerja yang terbukti dieksploitasi tanpa pengetahuannya harus dijadikan justice collaboration atau rekan kerjasama keadilan, dan dipulihkan statusnya, bukan dijadikan sasaran untuk memenuhi statistik penyelesaian kasus. Hanya dengan solusi yang integral dan memihak pada kemanusiaan inilah Pancasila benar-benar hidup sebagai paradigma pembangunan politik yang sejati. Demikianlah hasil diskusi dan analisis kami untuk proyek ini. Semoga sumbangan pemikiran ini bermanfaat bagi perbaikan bangsa. Saya Diva Gemitasari pamit undur diri. Mari kita terus wujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lali banget.